Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi ekuitas pada kasus 7 buku praktikum akuntansi keuangan penerbit Politeknik EKPN Yogyakarta. Sebelumnya berikut adalah biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Serdi Ekaranda, NIM 200130010, dengan program studi akuntansi tugas praktikum akuntansi keuangan Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta. Nah, sebelumnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ekuitas? Jadi, ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Nah, arti lain dari ekuitas yakni investasi yang ditanamkan pemilik dalam perusahaan. Jumlah ekuitas dapat berkurang jika pemilik melakukan penarikan aset atau sebab lainnya seperti kerugian perusahaan atau keuntungan perusahaan yang ditarik oleh pemiliknya. Contoh ekuitas yaitu saham, modal, kemudian yang terakhir selisih penilaian kembali. Nah, yang akan dibahas yaitu transaksi-transaksi ekuitas selama tahun 2011. Di sini saya mendapatkan transaksi yang keempat dan kelima. Jika di buku dapat dilihat di halaman 48. Di buku 2. Di buku 1 halaman 48. Di sini yaitu tertulis pada tanggal 1 Mei 2011 dibayarkan dividen tunai yang telah diumumkan pada tanggal 22 Maret 2011 kepada para pemegang saham biasa dan saham preferen. Nah, kita buka dulu kasus tanggal 22 Maret, yaitu perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk para pemegang saham biasa dan saham preferen sebesar 1.500.000.000. Dividen ini dibagikan atas perolehan laba tahun 2010. Dividen yang diumumkan tanggal 15 April 2011 dan dibayarkan tanggal 1 Mei 2011. Adapun jurnalnya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Mei 2011 untuk keterangan utang dividen saham biasa didebit sebesar 1.357.414.449.000 dengan utang dividen saham preferen didebit 142.585.551 rupiah. Nah, untuk kas dikredit sebesar 1.500.000.000. Selanjutnya yaitu pada transaksi kelima, yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 dijual 70.000 lembar saham treasury dengan harga per lembar 42.500. Nah, di sini menggunakan metode FIFO, first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk akan keluar pertama. Sebelumnya kita lakukan perhitungan penjualan saham treasury. Harga jualnya untuk 70.000 lembar saham dikali dengan harga perolehan 42.500 sehingga nilainya yaitu 2.975.000.000. Nah, untuk harga perolehan saham pertama yaitu 10.000 lembar saham dikali harga beli 38.000, jadi 380 juta. Kemudian yang kedua 60 juta dikali harga beli 40 juta, jadi 2.400.000.000. Dan totalnya yaitu 2
2.780.000.000. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 pada keterangan kas 2.975.000.000 didebet pada saham treasury sebesar 2.780.000.000 dikredit dan agio saham treasury 195 juta di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.